Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan 2 orang bersama dengan saya Bintang Remonda Gunawan dan satu anggota lagi bernama Putri Aprilia. Baik, di sini kami dari kelompok 4 di kali ini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, di sini dalam kita mengulas Pancasila sebagai sistem filsafat ada 3 komponen yang akan kami ulas. Nah, yang pertama itu pengertian dari filsafat itu sendiri. Lalu yang kedua filsafat Pancasila. Nah, ini penting sekali tentang filsafat Pancasila apalagi dari negara kita sendiri. Lalu ada hakikatnya Pancasila. Baik, langsung saja menuju kepada pengertian filsafat. Jadi filsafat dalam bahasa Yunani itu disebut dengan filosofia. Nah, secara harfiah bermakna pecinta kebijaksanaan. Wah, bagus itu. Bagus. Lalu setelah itu kajian masalah mendasar dan umum tentang persoalan seperti eksistensi, pengetahuan, nilai, akal, pikiran, dan bahasa itu merupakan dari kebijaksanaan itu sendiri. Jadi dari filosofia mengartikan bahwasanya filsafat itu berarti pecinta kebijaksanaan itu secara harfiah. Lalu secara etimologi, kata filsafat dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Arab, wah, yang juga diambil dari bahasa Yunani filosofia. Kata philia artinya persahabatan. Nah, cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Kearifan sehingga arti harfiahnya adalah seorang pecinta kebijaksanaan. Baik, setelah itu filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Jadi, dalam berdasarkan watak dan fungsinya, yaitu pertama, situs filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Nah, yang kedua, semit filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Nah, yang ketiga, Nolan filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Baik, lanjut ke filsafat Pancasila. Nah, ini karena kita berada di negara sendiri yaitu Pancasila, penting sekali kita mengerti tentang filsafat Pancasila ya. Nah, filsafat Pancasila itu sendiri adalah penggunaan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bernegara. Jadi itu adalah pandangan hidup bernegara. Jadi dalam prinsipnya Pancasila sebagai filsafat merupakan perluasan manfaat dari yang bermula sebagai dasar dan ideologi merambah hingga produk filsafat. Nah, lanjut makna filsafat Pancasila menurut sastra Prateja. Nah, yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dan Pancasila sebagai prinsip politik. Nah, yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Lalu yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta menjadi perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Nah, jadi kita teruskan kepada filsafat Pancasila sebagai genetivus dan subjektivus. Nah, jadi arti nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Itulah yang disebut sebagai genetivus dan subjektivus dalam lingkup filsafat Pancasila. Lalu sumber Pancasila sebagai sistem filsafat. Nah, ini adalah sumbernya. Nah, sumber Pancasila sebagai sistem filsafat itu sendiri, yang pertama, sumber historis. Nah, secara historis, bangsa Indonesia itu terlatar belakangi oleh adanya Pancasila. Jadi, Pancasila itu melatar belakangi adanya bangsa Indonesia itu sendiri, di mana isi dari Pancasila itu sendiri merupakan suatu monumen sejarah sebagai terciptanya bangsa Indonesia dan bersatunya setiap perbedaan yang menjadikan Indonesia sebagai negara persatuan. Jadi bersatunya negara ini dilatar belakangi oleh Pancasila itu sendiri. Jadi terbuatnya Pancasila itu memperlihatkan historisnya bangsa negara Indonesia ini. Nah, di situ yang kedua, sumber sosiologis. Jadi dari sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang terdapat dalam agama, adat istiadat, dan budaya berbagai suku bangsa di Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Nah, langsung ke sumber politis. Nah, sumber politis ini Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan ke dalam dua kelompok. Yang pertama meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antar 1958 dan 1959. Yang kedua mencakup sebagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011 dari Presiden B.J. Habibie ya.
baik hakikat sila Pancasila itu sendiri. Jadi yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bahwa Tuhan adalah prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Setiap orang memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi ketuhanan ini menjadikan sila Pancasila itu ya, menjadikan Pancasila itu sebagai tonggak yang luar biasa karena telah menjadikan ketuhanan itu hal yang pertama, karena itu adalah suatu hal yang paling utama bagi setiap makhluk hidup. Jadi kita itu punya Tuhan yang mana Tuhan itu adalah siapa yang kita sembah. Nah, itulah yang dijadikan sebagai yang pertama dari sila ketuhanan dalam isi Pancasila itu sendiri. Dan itu adalah bukti sangat menakjubkannya Pancasila ini sebagai suatu dasar bagi negara NKRI ini, dan istimewanya negara ini adalah dengan memikirkannya baik-baik, suatu dasar negara yang menjadikan ketuhanan ini yang pertama untuk isi Pancasila itu sendiri. Nah, yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada manusia monopolaris yang terdiri dari susunan kodrat atau jiwa raga, sifat kodrat makhluk hidup dan sosial, dan kedudukan kodrat makhluk hidup pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Nah, yang ketiga, hakikat sila persatuan terletak pada semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam 3 jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Luar biasa sekali. Dan 4, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Artinya, keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli pendapat minoritas. Yang kelima, hakikat sila keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komunikatif. Baik, selanjutnya, oke, begitu saja dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan dalam bertutur kata, di mana itu tidaklah baik untuk didengar, maupun ada kesalahan dalam saya bersikap, saya mohon maaf. Dari kami mohon maaf. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.